Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa triyakil akhyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadinil Muhtar wa alihil adhar wa ashabihil ahyar adada ni'amillahi wa ifdolih. Amma ba'du, pada malam ini kita lanjutkan kajian kitab Fathul Mu'in pada bab sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bismillahirrahmanirrahim. Wal qismus tsani, adapun pembagian yang kedua dari sholat sunat, ma tusannu, sholat yang disunatkan fihi padanya al jama'atu jamaah, disyariatkan jamaah. Wa huwa sholatul aidaini, dan dialah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, dua id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Ai al-Aidil Akbari, yaitu hari raya yang besar, yaitu Idul Adha, wal asghari, dan yang kecil, yaitu Idul Fitri. Baina tulu'i syamsin, waktunya adalah di antara atau dari terbitnya matahari, wa zawaliha, dan sampai tergelincirnya, antara terbitnya matahari dan tergelincirnya. Wa ya rakaatani, salat itu 2 rakaat. Wa yukabbiru, dan bertakbir orang yang sholat itu nadban dengan sunat. Fi ulai rakaatil aidaini, pada 2 rakaat yang pertama pada sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Walau maqdiyatan, walaupun sholat yang diqadha. Alal aujahi, menurut pendapat Ashabus Syafi'i yang unggul. Ba'da iftitahin, sesudah doa iftitah. Sab'an, 7 kali. Wa fisaniyati, dan pada rakaat yang kedua, khamsan, takbir 5 kali. Qabla ta'awuzin, sebelum membaca ta'awuz
a'udzubillahi minasyaitonirrajim dengan pelan. Fihima pada keduanya, pada rakaat awal dan rakaat tsani. Rafi'an yadaihi dengan mengangkat kedua tangannya. Ma'a kulli takbiratin, beserta setiap takbir. Malam yasra selagi belum memulai fi qiraatin dalam bacaan. Yaitu bacaan ta'awudz kemudian Fatihah. Wala yutadaroku, dan tidak disusuli. Tidak disusuli maksudnya tidak digantikannya. Fisaniyati pada rakaat yang kedua, intah rokahu jika meninggalkannya fil ula pada rakaat yang kedua. Wa fi lailatihima, dan sunat pada malam Idul Fitri dan Idul Adha, min ghurubis syamsi dari tenggelamnya matahari, ila ayyuhrimal imamu sampai melakukan takbiratul ihram imam, ma'aruf isautin serta mengangkat suara. Wa aqiba kulli sholatin, dan sesudah setiap sholat, walau janazatan, walaupun sholat janazah. Min subhi arafata, dari waktu subuhnya atau sesudah subuhnya hari Arafah, ila asyri akhiri ayami taksyriki, sampai sholat asar atau waktu asar di akhir hari tasyrik. Wa fi asyri dzilhijjati, dan pada 10 Dzulhijjah, khina yara ketika dia melihat, syai'an sesuatu, min bahimatil an'ami, dari binatang ternak yang mau disembelih, au yasma'u atau mendengarkan, sautaha suaranya, titik. Sholat Id. Id itu artinya kembali. Sebab kata Id itu asalnya audun,
Ada ya'udu audan gitu. Aud itu artinya kembali. Ada ya'udu audan. Kemudian dikasrohkan ainnya, maka untuk menyesuaikan kasroh itu waw diganti dengan ya, maka menjadi aid. Asalnya aud. Ada ya'udu audan. Terus diganti, dirubah menjadi aid. Ada ya'udu audan kembali. Artinya hari Idul Fitri atau Idul Adha itu kembali setiap tahun. Makanya kalau misalnya pakaian dipakai Idul Fitri, nanti kembali lagi untuk Fitri Idul Fitri yang akan datang, itu nggak usah beli gitu ya. Sayang gitu ya. Tapi pada umumnya nggak mau. Orang Idul Fitri mau pakai baju baru gitu ya. Rupanya digosok kepanasan koyak dia. Itu yang pertama. Yang kedua, itu artinya kembali, bahwa Allah mengembalikan pada hamba-hambanya dalam keadaan bergembira. Bergembira karena sudah melaksanakan puasa 1 bulan lamanya, yang di situ banyak pantangan, banyak larangan, maka terus boleh makan, maka senang gitu ya, bergembira. Idul Adha karena sudah buat orang yang haji sudah menyempurnakan hajinya, maka disebut Idul Hajj atau Idul Nahr. Idul Adha itu lebih utama daripada Idul Fitri. Karena itu Idul Adha itu disebut Idul Akbar, hari raya yang besar. Idul Fitri disebut Idul Ashor. Hari raya yang kecil. Cuma kalau di Indonesia itu yang dibuat besar itu Idul Fitri gitu. Karena habis puasa terus pakai baju baru gitu ya. Yang enggak ada diadakan. Orang kisaran terus berkisar-kisar gitu ya. Di Masjid Al-Bakri itu udah kenyang makan lontong gitu ya. Terus duduk di situ Masjid Al-Bakri itu dingin dia ya, nggak pulang-pulang sampai dicari mamaknya Sikandar misalnya ya. Selain daripada itu, dalilnya sholat Idul Adha itu berdasarkan teks Al-Quran, nas Al-Quran. Karena itu Allah berfirman, fasholli li rabbika wanhar. Maka sholatlah kamu untuk Tuhanmu dan potonglah binatang ternak. Di dalam kalimat itu, sholat itu disebut sholat Idul Adha karena sesudah kata sholli itu
Ada kata-kata wanhar, potonglah binatang ternak itu. Memotong binatang ternak berarti Idul Adha. Sholat untuk Tuhanmu. Karena zaman dulu orang-orang kafir itu ibadah untuk berhala. Makanya ini diberitahu supaya sholat untuk Tuhanmu. Tapi bukan berarti Allah butuh kepada sholatnya hambanya, enggak. Gitu. Karena Allah Maha Kaya, tidak butuh kepada yang lain. Kalau seandainya tidak sholat Idul Adha pun enggak apa-apa. Tidak berhenti jadi Tuhan. Bahkan kalau orang sedunia itu pun enggak sholat, itu pun Allah tidak berhenti jadi Tuhan. Karena Allah tidak butuh kepada sholatnya hamba. Disuruh sholat itu supaya selamat dari neraka. Karena orang yang enggak sholat itu masuk neraka ya Azmi. Kalau Azmi pun ditantang neraka. Biar ada yang masuk neraka saya Pak Yai katanya kan. Lalu sholat Id ini termasuk bagian daripada sholat yang disunatkan jamaah. Idul Fitri disunatkan jamaah. Idul Adha disunatkan jamaah. Lalu nanti ada sholat tarawih disunatkan jamaah. Sholat gerhana bulan, gerhana matahari pakai berjamaah. Ada sholat namanya minta hujan, istisqa, sunat juga berjamaah. Setiap sholat yang disunatkan berjamaah itu lebih afdol daripada sholat yang tidak disunatkan jamaah. Kecuali sholat rawatib. Maka sesungguhnya sholat rawatib itu lebih afdol daripada sholat tarawih. Sholat yang tidak disunatkan jamaah selain rawatib, witir, duha, tahiyatul masjid, istikharah, ihram, sholat tawaf, sholat awwabin, dan sholat tasbih, sholat sunat mutlak. Itu tidak disunatkan jamaah. Sholat yang disunatkan jamaah, Idul Fitri, Idul Adha, kemudian sholat tarawih, sholat kusufain, istisqa, itu lebih afdol daripada yang tidak disunatkan jamaah. Kecuali rawatib. Maka rawatib itu lebih afdol daripada sholat tarawih. Itu kaidahnya di dalam penjelasan sholat sunat. Sholat Idul Fitri, Idul Adha ini pun sunat muakkad. Karena Nabi besar Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meninggalkannya ketika mulai disyariatkan sampai meninggal dunia. Artinya Nabi selalu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Dan kemudian sahabat-sahabat juga begitu melakukannya. Gitu. Sholat Idul Fitri itu sendirian pun disunatkan. Kemudian disunatkan jamaah.
sunat baik sendirian ataupun jamaah. Artinya ketika misalnya tidak sempat untuk sholat jamaah, maka disunatkan juga sendirian. Misalnya kayak si Azmi gitu ya, di kampung gitu, sholat tempat neneknya gitu ya, di rumahnya neneknya, supaya cepat makan lontongnya misalnya. Kalau masak lontong, biasanya makan lontongnya tempat Pak Yai itu, biasanya. Ya enggak, sholat Idul Adha pun ditunggu itu di situ. Biar ada jatah gitu ya. Karena Umi pun bilang, itu mana yang di situ kok enggak ada kemari-kemari gitu. Si Azmi belum. Buk Azmi kemana? Enggak tahu, orang-orang kaya, saya bilang gitu. Kaya, duitnya banyak Azmi. Jadi artinya bukan berarti kalau tidak ke masjid itu tidak sunat gitu. Tapi kemudian nanti kalau sendirian tidak disunatkan khutbah. Tidak disunatkan khutbah, apalagi perempuan. Tidak disunatkan khutbah. Yang sunat muakkad itu menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik. Menurut Imam Abu Hanifah wajib itu Idul Fitri itu. Berat juga lah itu. Ringan buat yang banyak duitnya sama baju baru. Mau pamer baju gitu, sayang ini enggak sholat gitu ya. Menurut Imam Abu Hanifah wajib. Menurut Imam Ahmad wajib kifayah, fardu kifayah. Jadi ada perbedaan pendapat. Tapi kita ulama Syafi'iyah, kita pengikut ulama Syafi'iyah, hukumnya sunat muakkad saja. Sebagai dalil yang menunjukkan bahwa Idul Fitri, Idul Adha itu tidak wajib, ada suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada seorang bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang sholat apa yang diwajibkan wahai Rasul. Rasulullah menjawab, khamsu sholawatin fil yaumi wal laili, yaitu 5 sholat 5 waktu, 1 hari 1 malam. Lalu orang yang bertanya, sahabat itu tanya lagi, hal alayya ghairuha, apakah ada diwajibkan sama saya selain itu? Qala la, Nabi menjawab tidak. Illa anta tawwa'a, kecuali kamu sholat sunat, membuat sunat. Berdasarkan ini maka yang wajib itu cuma 5, tidak tambahan. Selain itu ada hadis yang menjelaskan ketika Nabi pulang dari Isra Mi'raj itu, faradallahu ala ummati khamsina sholatan walam azal uraji'uhu was'alu takhfif hatta ja'ala khamsan fi kulli yaumin wa lailatin. Hadis itu menjelaskan bahwa cuma 5 waktu, yang asalnya 50 waktu. Diminta keringanan sampai 9 kali karena kekasih Allah diberi. Tapi kalau manusia biasa mungkin
Pertama diberi, kedua diberi tapi ngerutu, ketiga palang pintu, ya. Minta aja katanya, kira-kira gitu. Namanya manusia, ya. Walaupun kekasihnya. Itu kaitannya dengan sholat Idul Fitri. Di mana tempatnya sholat Idul Fitri gitu ya. Di dalam kitab Hasyiah Bajuri itu disebutkan wa fi'luha fil masjidi afdalu li syarafihi. Boleh melakukan di tanah lapang, boleh di masjid, tapi melakukan di masjid itu lebih afdol karena mulianya. Kecuali ada uzur karena sempit, tidak cukup lagi, masjidnya tidak menampung saking banyaknya orang. Banyaknya orang, nggak ada yang KB misalnya, satu orang anaknya 10, nggak cukup, maka di tanah lapang. Di masjid karena mulianya, selain daripada masjid itu mulia, dapat pahalanya i'tikaf. Makanya begitu masuk masjid, nawaitul i'tikaf sunnatan lillahi ta'ala. Tidak ada nawaitu al-i'tikaf itu fi tanah lapang. Kemudian dapat sholat tahiyatul masjid. Kalau di tanah lapang nggak ada sholat tahiyat tanah lapang. Terlebih-lebih kalau hujan gitu ya. Kalau masjidnya lapang, lebih bagus, lebih afdal di masjid. Ini termasuk lapang masjid ini. Masih bisa menampung karena ke sana di jalan pun masih bisa gitu. Kalau misalnya di rumah mau dibikin, silakan. Jamaah agak jauh dari masjid, silakan. Baina tulu'i syamsi wa zawaliha. Waktunya adalah dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari dari hari Idul Fitri. Kalau hari Idul Adha sampai dari tanggal 10 itu. Kalau tadi 1 Syawal yang Idul Fitri, kalau Idul Adha tanggal 10 dari terbit matahari sampai tergelincirnya matahari. Jadi kalau misalnya ada yang nakal mau jadi khotib 2 kali gitu, itu yang kedua itu sudah habis waktu. Karena waktunya misalnya hari Rabu itu Idul Adha, dia jadi khotib. Hari Kamis di tempat lain juga Idul Adha, dia juga khotib. Yang Kamis itu dia enggak waktunya. Karena menurut yang pertama itu tadi, dia sudah 1 Syawal. Gitu. Kalau menurut yang kedua itu 1 Syawal, kemudian yang belum malah masih puasa juga nggak bisa. Misalnya Azmi ini nakal di kampung sana, khutbah pun di mana-mana diambil. Ada yang kaum muda duluan, kaum tua belakangan. Kaum muda pun diambil, kaum tua pun diambil, ya. Kaum muda dia pakai celana khutbahnya. Kalau kaum tua khutbahnya enggak pakai celana. Pakai sarung maksudnya, ya. Ataupun pakai jubah gitu ya. Karena di
Kaum tua kan belum berani tuh khutbah pakai celana. Tapi kalau kaum muda biasa. Tapi nggak tahu di Tanjung Merawat tempat kamu pakai apa nih? Pakai celana? Sarung. Oh ya. Berarti mengamalkan amalan kaum tua, yaitu misalnya ikut wasliyah gitu. Walaupun tidaknya tahu sekolah wasliyah pun enggak, hapus sekolah wasliyah tapi enggak tahu apa-apa dia. Ada juga kayak gitu sekolah wasliyah tapi tak pandai. Yang enggak sekolah wasliyah pandai gitu. Pandai wasliyah. Jadi sudah habis waktunya. Sudah habis waktunya ya udah lewat lah. Itu. Lalu ada orang selalu itu nanya. Di Makkah sudah sholat karena sudah Arafah, hari Arafah. Kemudian besoknya hari raya. Di sini kok masih puasa Arafah katanya kan. Maka puasa Arafah itu artinya puasa pada tanggal 9 Dzulhijjah. Tanggal 9 Dzulhijjah menurut daerahnya situ. Bukan puasa Arafah mengikuti pelaksanaan haji gitu, bukan. Sebab kalau misalnya karena nggak ada haji, apa nggak disunatkan puasa Arafah? Ya disunatkan juga. Tempo hari kan ada belum lama nih Covid. 2 tahun yang lalu apa 1 tahun yang lalu? 2 tahun. Kamu kena juga itu kan? Ada juga yang kena. Saya ini mungkin kena entah nggak tahu saya. Karena saya nggak begitu gitu. Orang Covid ya malah saya ngobati orang, bukan yang diobati gitu. Kan dari dulu saya kayak gitu, nggak pala yakin gitu. Walaupun dokter bilang, mama saya almarhum itu pernah sakit kolera di rumah sakit. Sakit perut gitu bahaya. Banyak orang yang sudah meninggal. Nggak berani nyuci bekas kotorannya. Saya cuci aja, tak peduli. Lu kok dicuci katanya kan? Nggak apa-apa mak, saya bilang gitu. Nggak usah dengarkan orang itu. Saya cuci biasa aja. Udah 1-2 hari lah pulang dari rumah sakit. Orang ketawa-ketawa. Nggak adanya kena anakku itu. Yang nyuci pakaianku biasa aja, makannya biasa aja, nggak kena. Jadi bisa menular sesuai dengan izin Allah. Gitu. Kalau Allah nggak mengizinkan kan nggak. Itu. Udah agak enak. Kepalanya kadar. Udah di kereta tadi diobati. Sambil naik kereta itu. Tapi enggak saya cucuk. Matilah dia kalau dicucuk. Tadi agak pening waktu kemari. Waktu di rumah kan. Pening. Udah jumpa si Azmi hilang peningnya kan. Ya iyalah. Karena sudah diobati, baru jumpa Azmi gitu. Ada yang mimpi kamu sakit gitu. Jadi makanya sering saya tanya aja, kemana Kondar gitu. Nanti kalau sore enggak saya tanya, kemana Kondar gitu. Takutnya udah di Sungai Garuda itu dia.
Jadi sering saya tanya-tanya belakangan ini. Kalau si Hasan enggak, karena dia udah punya job. Ya. Udah pegawai negeri dia. Kalau si Azmi enggak suka, wira swasta dia. Yang penting banyak duit penghasilannya gitu ya. Wira swasta itu kalau pinter lebih cepat banyak duit kalau pintar ya. Kalau nggak pala ya nggak pala lah, namanya nggak pala. Nggak pala pinter. Udah, kita mulai lagi tentang pembahasan tadi. Waktunya. Lalu sesudah waktunya bagaimana cara melaksanakannya? Yang disebutkan di situ waya rok'atani. Kitab Fathul Mu'in tidak menerangkan. Jadi saya menerangkan dengan cara-cara supaya lebih cepat dipahami itu. Yang tadi baina tulu'i syamsi itu menerangkan waktunya. Waya rok'atani itu menerangkan caranya gitu ya. Nah, kita kalau mau suka sering membaca kitab beberapa detik itu sudah bisa menghitung-hitung. Oh, ini definisinya, ini apa waktunya, ini caranya gitu. Kaifiyatu, bagaimana cara? Kaifiyat itu artinya cara. Tapi kemudian dipakai sama istilah orang wirid itu kaifiyat itu tawasulnya. Sebenarnya itu tawasulnya, bukan kaifiyatnya gitu ya. Kaifiyatnya diserahkan sama Hasan gitu kan. Nah, Hasan itu pun tidak pernah ikut wirid karena di lingkungan Muhammadiyah. Terus dia bingung, bagaimana Pak kaifiyatnya gitu. Ini Fatihah ini, oh katanya. Terus baca Fatihah dia. Al-Fatihah katanya. Enggak fasih dia. Rupanya banyak pikiran jadi enggak fasih dia. Buku keretanya pun belum diambil, belum kan? Kau ambil nanti hilang itu. Hilang diambil sama Azmi dijual. Sholat Idul Fitri atau Idul Adha ini tidak pakai azan, tidak pakai qomat. Jadi namanya pakai an-nida. Makanya dengan nida as-sholatu jami'ah rahimakumullah gitu. Terus jawabnya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kalau sudah pakai azan sholat wajib tidak perlu nida sholatu jami'ah gitu. Misalnya Azmi jadi imam. Kan sudah ada azan tadi. Biasanya tukang azan itu khusus. Dia tugasnya azan saja. Sudah siap azan tak kemana itu. Karena udah pernah dilakukan sama si Azmi. Cerita kayak gitu dia. Karena yang digaji cuma azan. Sama kebersihan. Sholat fardunya gak digaji gitu. Kalau sudah azan tidak perlu lagi sholat jamiah. Syardi ini kecapean khutbah Jumat ini. Jadi tidur-tidur dia karena pembahasannya
tanah air. Sebenarnya bukan tanah air kalau dia, air-air aja karena tanahnya belum punya. Capean dia. Dibohong-bohongi orang itu. Di dalam kitab Takrifat katanya. Syardi. Ngapain Syardi di sini? Tapi saya entah nampak saya entah enggak. Karena saya di belakang tuh. Dia mau menyebutkan hadis agak lama dia. Aku rasa ingat roti dia itu. Roti kehujanan apa enggak ini katanya. Baru nyambung lagi dia. Dia bilang sama tukang yang sholat musuh toko-toko isiar dikelian gitu. Tapi bagus kok pidatonya. Kata orang bodoh-bodoh itu. Melawan kitab dia. Melawan kitab. Misalnya alaihim itu diwakafkan dia. Enggak usah diwakafkan, siratal ladzina dilanjutkan. Ya, kalau alaihim itu kulawan kitab tuh gitu kan. Gitu dia. Bilang lebih parah lagi melawan Quran. Ya'murukum gitu. Kan enggak pakai kum. Iya kan? Kulawan Quran gitu kan. Biar tahu kalian gitu kan. Dia pun punya kan dia hatam balaghah dia ya. Iktibas gitu kan. Iktibas ini katanya kan. Karena kepepet bilang iktibas. Salah ucap kebas katanya. Ngantuk saya dengar khutbahnya si Adi. Asal mau mengasuh enggak saya kasih, jangan sini aja gitu. Slow lah dia khutbah Jumat. Males aku. Bawa roti lagi katanya. Kalau bisa Jumat itu satu minggu 2 kali katanya. Talon kenas 1, sedu 1 gitu udah. Ya baguslah ditingkatkan daripada si Hasan belum berani. Khutbah belum berani, khitbah apalagi. Tapi kalau ngomong sama cewek, gitu deh. Nyosor duluan kata Azmi. Iya. Tapi udah berkurang, nggak kayak dulu. Kok dulu kalau pas pigi-pigi gitu entah di laut entah di mana gitu. Sikandar pun kayak gitu dulu, sekarang udah berkurang.
Mungkin dimarahi sama yang punya itu pada saat itu ya. Sekarang udah agak netralisir sedikit lah dia, dua-duanya. Tapi dia apa minder dia di sekolah, karena takut ditanya-tanya hukum dia. Si Hasan agak minder di sekolah, apalagi guru perempuan. Enggak lawanku ini bah katanya kan, udah kakak-kakak semua katanya. Makanya diem aja dia. Nggak boleh kayak gitu. Semua situ kamu sapa, monyet pun aku sapa situ. Ya, biar bagus ya. Nyasar duluan. Ya, kita lanjut ya. 2 rakaat berdiri, kalau nggak bisa berdiri ya duduk. Dengan takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu. Ini takbir yang wajib. Itu yang dikatakan wa yukabbiru nadban. Itu yang hayat. Tapi takbiratul ihram dulu. Kemudian baca doa iftitah. Allahu Akbar sunat baca doa iftitah. Kalau nggak hafal nggak usah dibaca, namanya nggak hafal. Kalau si Azmi nggak pala baca itu langsung alhamdulillah, nggak pakai bismillah dia. Dia bukan hanya Muhammadiyah, Wahabi dia. Manggilnya pun haknya nggak jelas, Wahabi. Kalau ada yang baca kayak gitu biasanya asli orang Madura itu. Kalau baca hak gitu agak berat. Ya. Wahabi gitu enggak, Wahabi gitu dia. Itu ciri-cirinya ya. Kayak budak Amerika lama pun masih kayak gitu. Islah Bahrawi itu kan di Amerika lama tapi haknya masih kayak gitu. Wahabi gitu ya. Nggak bilang haknya itu nggak bisa tegak gitu. Memang bawaannya kayak gitu. Bukan aib, itu memang spesialis ya. Sesudah doa iftitah barulah takbir 7 kali. Kalau Imam Hanafi cuma 3 kali itu. Tapi kalau seandainya kamu mau ikut Imam Hanafi ya udah ikut aja, nggak usah kau tambah-tambah, biar nggak capek kali pun. Tujuh kali di antara satu takbir dengan takbir yang lain itu disunatkan membaca tasbih, yaitu al-baqiyatus sholihat, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di antara berarti pada takbir 7 kali itu yang dibaca tasbihnya cuma 6. Kalau yang takbirnya 5 kali berarti yang dibaca cuma berapa? Ampe. Kau orang Padang kok ampe lah kau. Orang Padang nggak tahu Padangnya kau. Belajar kau bahasa Padang, nanti kalau tiba-tiba dapat istri orang Padang pindah ke Padang sana. Cek katanya kan. Rancak gitu. Sesudah takbir itu lah udah langsung baca Fatihah.
Kalau misalnya sedang ya ayatnya sabihis sama siapa sesudah sabihis apa? Al-Ghoshiyah yang ada muti'ah apa namanya? Wujuhu yauma idzin naimah, bukan muti'ah ya. Sebenarnya saya tadi supaya jawab, kok enggak jawab-jawab. Karena cara mengingatnya itu saya itu biasanya ada nama yang saya ingat gitu, cepat dapat. Gitu. Si Hasan bukan hanya ingat, di luar kepala dia. Sana, gimana nasibmu itu? Takbirnya dibaca dengan keras walaupun siang hari. Bacaannya juga keras walaupun siang hari. Nanti aja kau jadi imam. Itu takbir diem, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sepak orang dari belakang. Makmum imam kurang ajar gitu. Kadang-kadang jamaah ini petentengan karena merasa bahwa khotib dan imamnya itu dikasih hadiah, dikasih amplop. Jadi kalau salah sedikit aja dikomentari, tak betul itu. Makanya ya ditengok walaupun nanti khutbahnya tak paling hebat itu, penampilannya udah hebat, udah menang penampilan. Ardi pakai jas gitu, jas luar negeri itu, bukan dalam negeri. Ya. Saking semangatnya jatuh imamahnya itu. Saking semangatnya itu. Baru itulah saya tahu khutbahnya si Ardi bagus rupanya, bisa diorbitkan ya. Makanya, kalau misalnya surahnya panjang, surah Qaf rakaat pertama, surah Iqtarobat rakaat kedua. Tapi kalau lama-lama kali orang pun capek lah, masa Idul Fitri baca Ar-Rahman sampai habis. Jadi saya pulang gitu, masih sholat dia. Ya. Ya gimana ini? Padahal panas itu jam 8:30 atau udah deket-deket jam 9 gitu. Pokoknya baca Ar-Rahman itu. Panjang kali pun jangan, pendek kali pun jangan, sedang. Jangan di situ inna a'tainakal kautsar kata. Yang bagus bacaannya, tajwidnya itu, jangan dikomentari lah sama netizen gitu ya. Enggak bagus bacaannya. Habib Ardi gitu. Ya. Dia kan Habib panggilan istrinya. Makanya dia manggil istrinya Hububah. Ketawa kau Miko, jangan senyum-senyum kau, nanti gak dikasih roti kau. Sesudah itu sudah 2 rakaat baru melaksanakan
khutbah. Khutbahnya itu kebalikannya sholat Jumat. Kalau Jumat sholat belakangan, khutbah dulu. Kalau Idul Fitri sholat dulu, baru khutbah. Kalau seandainya dibalik, nggak dianggap khutbahnya. Jadi khutbah itu disunatkan untuk sholat jamaah. Artinya kalau sendirian tidak disunatkan khutbah. Atau sholat khusus perempuan, imamnya pun perempuan, tidak juga disunatkan khutbah. Karena tidak ada khutbah perempuan. Itu kan programnya Panji Gumilang itu ya. Yang mazhabnya Soekarno itu. Ya. Tetapi kalau seandainya satu orang perempuan mau memberikan ceramah bukan khutbah, boleh. Karena khutbah itu tak pakai cara-cara tertentu, ada syarat dan rukunnya. Tapi kalau ceramah kan nggak pakai. Nggak pakai syarat, nggak pakai rukun, terus berdiri. Ya. Karena itu kalau yang misalnya perempuan semua, biasanya imamnya laki-laki. Ada itu di satu masjid di Medan ini, tempat perempuan sendiri, tempat laki-laki sendiri. Imamnya satu. Imamnya ke tempat perempuan dulu, baru ke tempat laki-laki. Lupa saya di masjid mana gitu. Jadi kalau yang jadi imam perempuan nggak usah. Kalau ada laki-laki, laki-laki. Khutbahnya rukunnya kayak rukun Jumat. Ya pakai apa rukun khutbah Jumat? Apa nih? Hamdalah, sholawat, wasiat takwa, ayat, doa. Doanya apa? Yang berkaitan dengan akhirat. Doanya si Ardi baru paten tadi. Tadi mau saya tambahi salamnya, tapi nanti nggak mau dia, jadi nggak jadilah. Tapi salam aja. Dikasih amplop lah sedikit gitu ya. Dia seneng dia, alhamdulillah gitu. Pertama saya nggak tanda, tapi sebelum naik khutbah itu gitu. Si Ardi ini gitu. Pasti dia ini katanya. Kayak ini ciri khas walinya itu dia. Bisa dihilangi sikit-sikit nanti minta jamu sama istrinya ya. Makan tape entah apa gitu. Tanda saya, si Ardi ini. Belum naik aja sudah tanda. Gitu kan. Orang didehemi dulu dia. Tapi udah bagus lah aja. Udah standar nasional itu. Gitu. Tinggal mengorbitkan aja ini ya. Cuma takutnya pas khutbah gitu ngantuk dia. Ini yang bahaya gitu kan. Begitu. Sebagaimana di dalam hadis
Ketawa sendiri dia. Ya, bagus ya. Saya bukan mengatakan jelek. Kalau yang kurang saya kasih tahu kurang gitu. Jadi kalau si Hasan punya masjid, nah dia suruh khutbah. Nah, kapan Hasan punya masjid? Masjid Pak Yasin. Sikandar lah suruh khutbah Masjid Pak Yasin. Baru berdiri aja orang udah ketawa. Sikandar khutbah di masjid situ berdiri gitu. Sikandar, wah kakak katanya kan. Karena ketika tawa nggak jadi dia berondok. Tinggi sama Acong sama aja. Makanya khutbah itu yang rapi gitu. Tengok si Ardi pun rapi dia ya. Pecinya pun baru beli gitu ya. Saya tengok. Karena kalau peci yang biasa dipakai itu kan khusus batu bara itu. Itu kan kita kan mau menceramai situ banyak orang bersuku-suku bangsa kan gitu. Jadi nasional gitu ya. Saya tengok kayak gitu. Pakai surban hijau. Wasliyah nih. Wasliyah gitu. Itu. Saya nggak sampai akhir. Takut ketahuan. Jadi langsung pergi saya. Tapi entah udah tahu dari atas itu mungkin. Kita lanjut sedikit lagi. Sebagaimana penjelasan Idul Fitri, maka merayakan Idul Fitri itu berbeda dengan Lebaran. Kalau Idul Fitri itu ada 4 yang mewarnai. Yang pertama takbir. Tenggelamnya matahari takbir. Pas takbir itu pula wajibnya zakat fitrah. Itu waktu wajibnya. Tenggelamnya matahari. Kalau sebelumnya itu kan waktu sunat. Waktu mubah. Waktu afdal kalau bisa memberikan sebelum sesudah sholat subuh, sebelum sholat Idul Fitri gitu. Ada zakat fitrah, ada takbir, kemudian sholat Id. Hukumnya yang sunat. Yang ketiga, yang keempat ghufranuz dzunub, diampuni dosanya. Supaya dosanya itu lahir batin, kemudian secara vertikal dan horizontal, maka disunatkan salam-salaman. Gitu. Jadi ada 4 yang mewarnai. Tapi kalau namanya Lebaran itu tak mikir zakat fitrah, tak pala mikir sholat gitu. Yang penting Lebaran gitu aja ya. Pergi pakai baju, terus pinjam mobil, baru di foto. Orang salam-salaman dia langsung ke kebun binatang gitu. Bawa tikar gitu ya, makan nengok monyet gitu ya. Mau kemana kak? Ke kebun binatang. Lu saya mau ke situ. Kapan-kapan aja lah katanya kan. Saya memang kalau Idul Fitri gini suka ke kebun binatang katanya kan. Itu enggak sesama manusia berarti ya. Enggak bersosial dia ya. Jadi kalau Lebaran itu yang penting merayakan, enggak
enggak dipikir ada ritualnya di dalam beragama itu enggak. Yang penting pulang. Misalnya sholat Idul Fitri atau zakat atau tidak enggak diurus. Yang penting pakai baju baru, pakai mobil baru atau kereta baru walaupun semuanya kredit gitu ya. 3 bulan baru berdatangan debt collector kan. Dulu Azmi kayak gitu, tapi sekarang udah berkurang karena udah mulai dewasa dia. Dulu belum. Lain dia, sekarang udah agak banyak mikir gitu. Sholat Idul Fitri itu walaupun sampai tergelincirnya matahari, yang sunat ya ketika sudah panjangnya atau tingginya matahari itu 1 tombak sesudah tergelincirnya matahari. Makanya biasanya kalau di Medan nih sholat Idul Fitri 7:30 gitu. Kalau sholat Idul Adha lebih cepat disunatkan. Idul Fitri agak lambat karena supaya waktunya zakat fitrah itu agak lama. Idul Adha dicepatkan supaya cepat motong. Kemudian disunatkan mandi Idul Fitri itu. Jadi mulainya waktunya itu sampai tengah malam. Jadi mandi subuh itu sekalian mandi jinabat sama mandi Idul Fitri, itu boleh. Ya. Punya si Azmi dikeroyok kuntilanak misalnya kan. Mandi junub lah dia. Ya. Makanya dia kadang-kadang kalau tidur itu pakai celana pendek gitu aja dia. Celana pendek gitu sambil kupingnya ada handsetnya. Sampai tidur itu masih bunyi aja dia. Makanya kalau ada kebakaran pun dia terbakar juga itu. Karena udah nggak denger gitu. Kalau denger sedikit takut. Makanya kalau ada crack dari depan itu diintip dulu dari jendela. Oh Bu Penny tambah nggak keluar lah dia kalau dia. Kalau yang datang Pak Yai gitu mikir antara dua ya gitu. Ini mau nyuruh apa enggak ini kira-kira. Kalau mau nyuruh, pura-pura tidur dia. Atau enggak pura-pura tidur, dia siap pakai baju tiba-tiba mau pergi Pak Yai katanya. Itu akal bulusnya dia. Nah, saya cuma ketawa-ketawa aja. Macam enggak tahu aja kok gayamu tak benar. Malam Idul Fitri, malam Idul Adha itu disunatkan baca zikir-zikir. Karena siapa yang bisa menghidupkan malam Idul Fitri, Idul Adha, dihidupkan hatinya walaupun pada umumnya orang mati hatinya dalam arti tidak ingat akhirat. Ingatnya dunia. Tapi kayak gitu itu jarang. Sebab orang ya kalau pada umumnya gitu ya gosok-gosok baju, betuli gorden ya gitu ya. Nyapu-nyapu gitu. Sampai kecapean baru tidur sampai sapunya dibawa ke tempat tidur gitu. Jarang. Makanya yang bisa mengamalkan itu bagus. Ihya'u lailatul Idul Fitri wa Idul Adha. Baru
Kalau tidak imam perginya lebih cepat lebih bagus. Tapi kalau imam belakangan. Tapi kalau imam di Medan ini jangan belakangan kali, kembut nanti nazirnya. Paling tidak 15 menit udah sampai. Kalau misalnya 5 menit belum sampai, nazirnya saya nelpon aja itu. Ustaz sudah sampai mana? Di jalan Pak. Jalan mana? Pak Tumbak. Kok lama kali? Macet katanya. Nanti 5 menit lagi. Udah sampai mana? Sini. Unipa katanya. Kok lama kali Ustaz katanya kan? Macet katanya. Tapi Idul Fitri sunyi katanya kan. Iya sini kebetulan macet. Udah sampai sini alhamdulillah Ustaz katanya kan. Udah siap gitu. Enggak ditanya-tanya. Dia terus pergi tidur gitu aja. Awak belum sampai lah itu. Enggak ditanya-tanya selamat apa enggak mati-matilah situ itu. Gitu itu. Enggak boleh lah kayak gitu. Mana tahu apa diantarkan. Imam itu kalau bisa berwibawa belakang duduknya di belakang atau di tempat yang tidak diketahui, keluar dalam keadaan wibawa gitu. Jangan keluar tiba-tiba jongkok celananya koyak gitu. Lu ketawa si Ardi. Ya. Atau sarungnya koyak gitu. Makanya kalau punya suami semi ustadz gitu, pakaiannya pun diperhatikan gitu ya. Dulu saya pernah mau khutbah Jumat, sarung saya itu agak lama. Disuruh ngejar sama istri saya, disuruh mertua saya. Wah, itu Abi itu sarungnya jelek katanya kan. Suruh balik katanya kan gitu. Sarungnya jelek, suruh balik katanya kan. Iyalah gitu aja, udah balik lagi. Udah pakai sarung cantik, udah seneng kau tak bilang gitu. Udahlah katanya kan udah, berarti kayak gitu diperhatikan. Nanti itu banyak hal diantaranya ya begitu sujud koyak pula kan. Masalah lah, nanti pun pinter pula jawabnya. Kok bisa celananya apa sarungnya koyak Sat? Iya tadi pas nolong apa kapal mau tenggelam gitu kan. Tapi di sini Ustaz, iya dohirnya aja di sini, tapi sebenarnya saya sudah sampai laut sana gitu kan. Berarti wali Ustaz ini katanya kan gitu. Enggak berani bahas lah. Karena kalau dibahas kan rame gitu ya. Yang fenomenal lagi yang lupa takbir itu. Takbir kan jarang, itu kan setahun sekali. Begitu iftitah terus bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Ada yang di belakang itu takbir weh gitu kan. Baru lanjut lagi sholatnya. Karena enggak ditakbirkan. Takbir kok enggak mau gitu. Masjid situ, masjid dekat kuburan tuh. Apa? Jami'. Imamnya kalau sudah terlanjur kayak gitu tidak mengulangi, makanya tadi dibilang dalam kitab ini tadi lalat yutadarrak fisaniyah. Artinya ya udah kalau tinggal gitu. Apalagi sujud sahwi tambah salah gitu. Karena itu sunnah hayat bukan sunat abad. Lewatlah enggak takbir itu. Baru yang kedua baru takbir. Ribut jamaah sesudah itu. Siapa yang manggil imam kayak gitu itu katanya kan gitu. Terus itu S2 ya. S2 dari mana potongan kayak gitu? Dari Saudi. Mana ada Saudi kayak gitu katanya kan gitu. Banyak betul memang dari Saudi. Saya kenal orangnya. Maunya kalau kayak gitu langsung berdiri, petentengan sikit.
Pak saya tadi lupa, jadi menurut kitab fikih, itu dia. Tidak boleh saya mengulangi karena saya sudah berdiri dan melakukan yang wajib. Tidak boleh melakukan yang wajib untuk sunat. Karena itu saya lanjutkan saja katanya. Oh, kayak gitu rupanya katanya kan gitu. Kalau tidak diterangkan kayak gitu kan tak pandai itu katanya. Padahal dia memang lupa sama sekali karena malamnya habis gaduh sama istrinya. Istrinya belum diberikan baju. Itu diantaranya ya. Jadi kalau ketinggalan kayak gitu nggak usah diulangi gitu ya. Lalu kalau misalnya Idul Adha itu sunatnya imsak namanya. Artinya kalau mau sholat tuh nggak usah makan dulu. Tapi sunat itu ya. Kalau memang perutnya lapar ya makanlah situ. Karena itu tidak wajib, sunat. Tapi kalau Idul Fitri sunatnya makan sikit gitu ya. Entah 3 kurma gitu. Karena menunjukkan bahwa sudah tidak puasa lagi gitu. Itu. Kalau apa imsak. Terus dibilang sama orang awam, puasa kita katanya kan. Yang setengah-setengah. Mana ada puasa katanya kan. Puasa itu sampai maghrib katanya kan. Ini sampai kapan? Sesudah sholat. Bukan puasa itu. Menahan katanya kan. Iyalah sama aja itu katanya kan gitu. Orang Medan kan kayak gitu bahasa. Sama aja itu katanya kan. Mana sama gitu. Nggak mau kalah dia. Gitu. Terakhir takbir itu tadi ada namanya takbir mursal, ada namanya takbir muqayyad. Takbir mursal itu artinya yang tidak dibatasi waktu sholat atau tidak waktu sholat, takbir terus. Idul Fitri, mulai Idul Fitri, jadi tenggelamnya matahari itu takbir terus. Itu namanya sesudah sholat atau tidak sesudah sholat, namanya takbir mursal. Begitu juga Idul Adha takbir mursal. Ketika sesudah masuk Arafah terus takbir, satu malam itu. Tapi kemudian kalau yang khusus sesudah sholat Idul Adha itu namanya takbir muqayyad gitu ya. Khusus sesudah sholat, makanya muqayyad dibatasi waktunya sesudah sholat gitu. Baik sholat fardu ataupun sholat sunat. Makanya ada takbir namanya takbir mursal, takbir muqayyad. Paham ya? Ada dulu di kampung sana Idul Fitri itu hari kedua masih takbir dia. Begitu sholat subuh gitu, Allah udah hari kedua nih. Wah udah nggak takbir lagi. Masih hari raya kok nggak boleh takbir katanya kan. Namanya di kampung. Udah wah nggak boleh. Saya belajar wah di kitab-kitab tuh kayak gitu. Oh ada itu di kitab ya katanya. Ya udahlah kalau di kitab kalah saya katanya. Nggak mau dia. Namanya wah siapa lupa saya. Kawan saya ngangon itu gembala. Jadi kawan saya itu macam-macam. Ya kawan ngangon ya. Kawan belajar ceramah, belajar berorganisasi, baca kitab macam-macam. Banyak pergaulan gitu ya. Jadi itu saja barangkali yang kaitannya dengan Idul Fitri sudah saya terangkan, paling tidak 80% sudah saya laksanakan. Kalau kurang-kurang sedikit ya biasa itu. Kalau banyak kali pun melawan kau sama guru. Kata si Asmi, enggak banyak pun kulawan. Mudah-mudahan bermanfaat. Tapi hari ini saya beruntung karena mendengarkan khutbahnya si Ardi. Udah ketahu. Oh, enggak tahu kok ya.
Nanti diorbitkan ke 5 mungkur sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.